Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nancy Lydia Sampo, dosen tetap Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini akan dipaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar merupakan mata kuliah semester 1 dengan bobot 4 SKS, terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun ilmu keperawatan dasar yang membahas konsep biologi, fisika, biokimia, gizi, anatomi, fisiologi manusia sebagai landasan ilmu keperawatan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk menerapkan konsep biologi sel dan genetika, menerapkan prinsip-prinsip fisika, menganalisis masalah keperawatan menggunakan prinsip biokimia dan gizi, menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi manusia, dan menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Topik anatomi dan fisiologi meliputi sistem muskuloskeletal, integumen, saraf, endokrin, kardiovaskuler, respirasi, imunologi, pencernaan, urinaria, dan reproduksi. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan student-centered learning sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan. Pada setiap pertemuan, pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menjelaskan konsep dasar secara interaktif, diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi hasil diskusi, serta refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam bidang keperawatan. Untuk mendukung pembelajaran, digunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Melalui platform tersebut, mahasiswa memperoleh rencana pembelajaran semester, bahan ajar, modul praktikum, referensi, serta informasi penugasan dan pengumuman perkuliahan. Penugasan diberikan secara bertahap sesuai RPS, dan evaluasi formatif dilakukan secara berkala melalui kuis pada setiap akhir pokok bahasan untuk mengukur pemahaman mahasiswa serta memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pemanfaatan media digital ini memudahkan monitoring capaian belajar mahasiswa secara berkelanjutan. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa melakukan pembelajaran di laboratorium keterampilan dan laboratorium anatomi. Melalui demonstrasi, praktik mandiri, observasi menggunakan manekin, serta latihan keterampilan sesuai standar operasional prosedur. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan melalui penilaian aktivitas partisipatif dan kemampuan kognitif. Pada komponen teori, penilaian meliputi kehadiran, presentasi, sikap, proyek, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan pada komponen praktikum, penilaian meliputi kehadiran, sikap, tugas keterampilan laboratorium, kuis, ujian tengah semester praktikum, dan ujian akhir semester praktikum. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar.
Selanjutnya, dipersilakan menyaksikan video pembelajaran pada salah satu topik mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yaitu Sistem Kardiovaskuler, sebagai implementasi proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Terima kasih, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang. Senang kita bertemu lagi pada hari ini, pertemuan yang ke-8. Kita sebelum mulai kelas pada hari ini akan dimulai dengan doa. Silakan, doa akan dibawakan oleh Ella. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita semua kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjelasan yang diberikan kepada masing-masing kami pada saat ini. Tuhan, kami akan memulaikan kelas kami untuk memberkati kami dengan hikmat, akan belajar dengan baik. Memberkati juga dosen kami kiranya membantu kami dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ella. Baiklah, adik-adik semua, materi hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yaitu tentang Sistem Kardiovaskuler. Sebelum kita masuk ke materi, adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini, yaitu setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi, khususnya sistem kardiovaskuler, yaitu yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Untuk capaian pembelajaran khusus, adik-adik semua nantinya akan mampu yang pertama menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler jantung, yang kedua menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler darah, dan yang ketiga menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler pembuluh darah. Kita masuk di pendahuluan atau introduction. Jadi adik-adik ingat semuanya, sistem kardiovaskuler terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu jantung, sebutkan sama-sama, jantung. Yang kedua darah dan pembuluh darah. Ingat baik-baik, 3 bagian ini masuk dalam sistem kardiovaskuler, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Oleh sebab itu, dalam sistem kardiovaskuler 3 komponen ini, ada jantung yang akan memompa darah melalui pembuluh darah. Kita ulangi 3 komponennya. Yang pertama jantung, darah, pembuluh darah. Oke. Nah, darah harus dipompa terus-menerus melalui pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel-sel tubuh dan ke berbagai bagian tubuh, terjadi pertukaran bahan atau material di dalam sel-sel tubuh. Untuk mencapai ini, maka jantung harus berdetak sebanyak 100.000 kali setiap hari. Berapa banyak? 100.000 kali setiap hari. Kemudian berdetak dalam setahun yaitu 35 juta kali. Berapa kali? 35 juta. Dan rata-rata dalam seumur hidup akan berdetak sebanyak 2,5 miliar kali. Berapa miliar? 2,5 miliar kali. Jadi sangat banyak. Kita masuk di anatomi dan fisiologi jantung. Di anatomi jantung kita akan familiar dengan angka 4. Angka 4 yang berikut yaitu 4 batas jantung. 4 batas jantung, adik-adik bisa ingat, di bagian kiri yaitu kiri bawah, kiri atas, di bagian kanan, kanan bawah, kanan atas. Bisa ingat semuanya? Gampang diingat. Jadi bagian kiri ada bagian kiri bawah, kiri atas, bagian kanan, kanan bawah, kanan atas. Jadi total ada berapa ruang? 4 batas jantung. Terdapat 4 batas jantung untuk angka 4 selanjutnya. Batas yang pertama yaitu kiri bawah tadi, kemudian kiri atas. Kita pelajari dulu yang kiri bawah. Kiri bawah yaitu terletak di RIC. Ingat baik-baik, RIC kepanjangan dari regio intercostalis. Tepatnya kiri bawah di regio intercostalis 5 atau RIC 5. Di mana tepatnya? Di medial linea
kiri atas, yaitu regio intercostalis atau ridge RIC2 di linea parasternalis kiri. Batas yang ketiga yaitu kanan bawah, regio intercostalis atau RIC 3 dan 4 di linea parasternalis kanan. Kemudian yang keempat, batas kanan atas, regio intercostalis atau RIC 2 di linea parasternalis kanan. Kita lihat di gambar. Jadi, kenapa batas yang pertama harus kiri bawah? Karena kiri bawah inilah disebut dengan apex cordis atau puncak jantung. Jadi puncak jantung terletak di kiri bawah di RIC 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di batas RIC regio intercostalis 5. Kemudian kita tarik garis tengah. Medial linea. Linea artinya garis, lineal artinya tengah. Jadi garis tengah di tengah-tengah tulang mid clavicularis. Di tulang clavicula. Kemudian kiri atas di RIC 2. 1, 2 di bagian sini. Kemudian di linea parasternalis kiri. Linea artinya garis, parasternalis di samping tulang sternum. Para atau samping, sternalis sternum sebelah kiri. Supaya gampang diingat, adik-adik lompat langsung ke batas kanan atas. Karena sama-sama RIC 2 tetapi di parasternalis kanan. Itu bedanya. Satu yang kiri, satu di kanan. Kemudian baru batas kanan bawah RIC 3, 1, 2, 3 sampai 4. 3 sampai 4 di sama-sama di linea parasternalis kanan. Gampang dipahami. Selanjutnya kita masuk di 4 ruangan jantung. Ruangan jantung secara umum terbagi 2 dulu, yaitu 2 ruangan di superior, 2 ruangan di inferior. Ada yang masih ingat apa arti kata superior? Atas, lawannya bawah. Superior artinya ruangan di atas, inferior artinya ruangan di bawah. 2 ruangan superior disebut dengan atrium dan terbagi 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruangan inferior atau ruangan di bawah terbagi 2 juga dinamai ventricle, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Jadi jangan sampai lupa 2 ruangan di atas atau superior namanya atrium. 2 ruangan di bagian bawah atau inferior namanya adalah ventricle. Tinggal dibagi atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan dan ventricle kiri. Selanjutnya, keempat ruangan ini yang superior dan inferior. Untuk yang pertama, yang superior dulu atrium kanan. Atrium kanan akan menerima darah dari 3 pembuluh darah vena, yaitu vena yang selalu mengembalikan darah ke jantung. Yang pertama vena cava superior, vena cava inferior, dan yang ketiga sinus coronari. Untuk atrium kanan ini akan memompa darah ke ventricle kanan melalui namanya suatu katup trifus vidalis. Kemudian tadi sudah disentil mengenai katup jantung. Ingat juga ada 4 katup jantung. Seperti saya sudah sampaikan tadi, banyak angka 4 di sistem kardiovaskuler, khususnya anatomi jantung. Katup jantung terbagi 2 bagian. Yang pertama disebut katup atrioventricular atau disingkat AV. 2 katup selanjutnya disebut katup semilunar atau disingkat SL. Untuk katup atrioventricular atau katup AV artinya nama katup ini terdapat di antara ruangan atrium dan ventricle. Kemudian kalau katup semilunar disingkat SL karena bentuknya semilunar atau setengah bulan. Untuk katup AV yang pertama tadi sudah disebutkan, katup trifus vidalis. Di mana letaknya? Yaitu di sebelah
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, transport oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, panas, dan limbah atau sisa-sisa produk. Yang kedua, mengatur pH, suhu tubuh, dan cairan dalam sel-sel. Yang ketiga, melindungi kekebalan darah melalui proses pembekuan darah dan melawan penyakit melalui fagosit, sel darah putih, dan antibodi. Ini kesimpulannya secara umum. Kemudian, karakteristik fisik darah. Darah lebih padat dan lebih kental dari air. Angkat tangan di sini, ada yang sudah pernah melihat darah? Oke. Pingsan tidak? Oke, aman. Sebagai perawat harus aman, tidak boleh pingsan. Sudah pernah memegang darah? Sudah. Di saat kita terluka atau tergores. Nah, di saat diraba, bagaimana karakteristik darah? Apakah sama seperti penjelasan ini? Apakah sama seperti air? Tidak, lebih padat dan lebih kental. Dan terasa apa? Lengket. Nah, suhu darah 38 derajat Celcius atau sekitar 1 derajat lebih tinggi dari suhu tubuh oral atau diperiksa di bubur. pH darah sedikit basa atau alkalin, yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi tergantung kandungan oksigen. Apabila warna darah merah terang artinya memiliki kandungan oksigen yang apa? Tinggi. Sebaliknya kalau warna merah tua memiliki kandungan oksigen yang rendah. Darah dalam tubuh menempati sekitar 20% dari cairan ekstraselular dan sekitar 8% dari total massa tubuh. Untuk volume darah berbeda antara pria dan wanita. Pria 5-6 liter dan wanita 4-5 liter. Kenapa ada perbedaan volume? Karena perbedaan volume ini berdasarkan perbedaan ukuran tubuh pada pria dan wanita. Untuk komponen darah memiliki 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan unsur pembentuk. Kita lihat di gambar ini. Plasma darah 8%, unsur pembentuk 92% akan dibagi lagi semuanya, akan dijelaskan setelah ini masing-masing. Nah, untuk sel darah putih terbagi 2, yaitu leukosit granular mengandung butiran-butiran atau granul apabila dilihat di bawah mikroskop, sedangkan leukosit agranular tidak ada butiran-butiran yang terlihat di bawah mikroskop. Untuk leukosit granular ada 3 bagian, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan yang leukosit agranular terdiri atas limfosit dan monosit. Jadi total unsur pembentuk dari sel darah putih ada 5, yaitu dan gampang diingat, neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Selanjutnya, untuk jumlah, berapa jumlah sel darah merah? Adalah 4,8 sampai 5,4 juta per mikroliter. Kemudian sel darah putih jumlahnya 5.000 sampai 10.000 per mikroliter, dan platelet 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Nah, untuk sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Tolong diingat, apa sebutan nama lain untuk sel darah merah? Eritrosit. Nah, eritrosit berasal dari bahasa Yunani, yaitu eritros artinya merah dan kritos artinya seluruh sel darah. Sel darah merah ini seperti yang tadi, gambar yang saya analogikan seperti kue, bentuknya bulat pipi, pada bagian tengahnya ada cekungan dan tidak berinti. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau disingkat Hb. Nah, sel darah merah yang mengandung Hb atau hemoglobin ini kenapa penting? Karena fungsi Hb
dalam sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah hidup sekitar 120 hari. Jumlahnya pada orang sehat, pada laki-laki 5,4 juta, pada perempuan 4,8 juta. Ciri-ciri sel darah merah seperti tadi, bentuk bulat pipi, bagian tengahnya cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel, diameternya 7,8 mikrometer, tebalnya 1-2 mikrometer. Selnya bersifat elastik, memiliki warna merah karena mengandung apa tadi? Hemoglobin atau HD. Umur sel darah merah kurang dari 20 hari, jumlahnya 4,8 sampai 5,4 juta per liter darah. Gambarnya seperti ini. Baiklah, kita lanjut ke topik yang terakhir, yang ketiga, yaitu anatomi dan fisiologi pembuluh darah. Nah, adik-adik semua, terdapat 5 jenis pembuluh darah yang perlu diingat. Yang pertama, arteri, yang kedua arteriol, yang ketiga kapiler, yang keempat venuler, dan yang kelima vena. Untuk yang pertama, arteri. Arteri akan membawa darah dari jantung ke organ-organ tubuh. Ukuran arteri besar dan elastis. Arteri yang ukuran besar yang meninggalkan jantung atau ukuran yang paling besar dalam tubuh disebut dengan aorta. Kemudian akan terbagi menjadi arteri yang ukurannya lebih kecil, kemudian akan bercabang keluar ke berbagai daerah di seluruh tubuh. Nah, yang kedua adalah arteriol. Arteri tadi yang berukuran besar yang keluar dari jantung, kemudian akan bercabang sangat banyak, terbagi menjadi arteri-arteri kecil. Nah, arteri-arteri yang berukuran kecil ini disebut dengan arteriol. Kemudian yang ketiga kapiler, yang tadi bagian kedua, arteri-arteri yang kecil atau arteriol akan masuk ke dalam jaringan di seluruh tubuh. Kemudian akan bercabang membentuk lagi pembuluh darah yang lebih kecil, jumlahnya sangat banyak. Itulah yang disebut dengan kapiler. Kemudian yang keempat venul. Nah, kelompok kapiler-kapiler tadi nomor 3 yang terdapat di dalam jaringan akan menyatu kembali untuk membentuk pembuluh darah balik yang berukuran kecil, disebut dengan venul. Kemudian pembuluh darah balik yang berukuran kecil atau venul tadi akan bergabung untuk membentuk pembuluh darah balik yang berukuran besar yang disebut dengan vena. Nah, gambar ini lebih singkat tapi lebih mudah dipahami. Arteri yang lebih besar jadi kecil-kecil yaitu arteriol, terbagi lagi menjadi kecil yaitu kapiler, bercabang-cabang lebih banyak kecil. Kemudian pembuluh balik yang akan kembali berwarna biru karena sudah miskin oksigen dinamakan venul dan akan membentuk pembuluh balik besar disebut vena. Baiklah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Jika tidak ada, apakah dapat dipahami materi kita pada hari ini? Bisa paham? Bisa. Kemudian saya minta jika paham, ada 2-3 orang yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan angkat tangan dan berdiri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kesimpulan jantung, jantung terletak di rongga mediastinum dengan batas anatomi yang penting dalam pemeriksaan klinis. Dan yang paling penting yaitu jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Ventrikel kiri memiliki dinding paling tebal sebagai pemompa utama siklus sistemik. 4 katup jantung menjaga aliran darah tetap satu arah agar sirkulasi berlangsung efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan. Kita sudah pelajari bagian pertama jantung. Selanjutnya ada yang memberikan kesimpulan untuk bagian yang kedua darah, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan tentang darah merupakan jaringan cair yang berperan
komponen memiliki fungsi khusus dalam transportasi tekanan tubuh dan pembekuan darah. Struktur dan fungsi darah normal sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan di bagian darah. Dan terakhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembuluh darah di sana? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler yang membentuk sistem sirkulasi ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah keluar dari jantung, vena mengembalikan darah ke jantung, sedangkan kapiler menjadi tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan sistem metabolisme. Struktur ketiga jenis pembuluh darah tersebut mendukung fungsi sirkulasi darah secara efektif untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik sudah memberikan kesimpulan. Saya harap adik-adik bisa paham dan mengerti untuk materi hari ini. Kita sudah pelajari mengenai sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu apa tadi? Jantung. Yang kedua darah dan pembuluh darah. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan